Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Ini dia bagian berikutnya, tumbal pesugihan dari Choi Nae. Tapi sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mau dibawa kemana Rio? Belum hilang kecemasanku. Tiba-tiba dari langit yang bercahaya, aku melihat sebuah dokar terbuat dari emas berkilau kuning, sangat bagus dan menyilaukan. Di depan ada 2 ekor kuda besar, tegap, dan di belakang kedua kuda itu ada seorang kusir memakai seragam yang sama dengan kedua orang tadi. Di belakang kusir tampak seorang wanita sangat cantik, memakai baju berwarna kuning emas mengkilat dan bercahaya dengan mahkota di kepalanya yang sangat berkilau. Di belakang wanita itu, Rio didudukan, diapit oleh kedua orang yang membawanya. Rio seperti seorang tahanan, hanya diam dan menunduk. Kaki serasa tak menapak bagai melayang melihat pemandangan ini. Apakah aku sedang bermimpi atau berhalusinasi? Suara derap kaki kuda dan derit roda yang bergesekan mulai berjalan semakin menjauh ke angkasa, dan akhirnya menghilang di telan gelapnya malam, diiringi angin yang mulai berkurang hembusannya. Dan akhirnya sepi, senyap, tak ada suara apapun. Perlahan atap rumah tertutup kembali dengan sendirinya. Aku yang masih termangu menatap sekitar yang masih gelap akhirnya tersadar dan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Akhirnya aku nyalakan lampu kamar, karena dengan terang bisa mengurangi rasa takut. Aku takut orang-orang tadi datang kembali. Aku terlonjak ketika mendapati Rio masih meringkuk di dalam sarung. Perlahan kusibakan sarung bagian kepala dan iya, ini Rio. Jadi tadi aku bermimpi atau berhalusinasi? Semuanya membingungkan. Setelah yakin tadi hanyalah mimpi, akhirnya aku merebahkan diri di samping Rio dan rasa kantuk pun datang. Pagi menyapa. Seperti biasa, azan subuh membangunkanku. Aku melangkah keluar kamar menuju kamar mandi. Di depan kamar paman, aku berpapasan dengannya yang membuka pintu. Paman kaget melihatku. Matanya melotot menatapku dari atas rambut sampai ujung kaki, memegang lenganku dan menepuk kedua pipiku. Doni, kamu benar Doni? Iya paman, saya Doni. Paman kenapa? Apa ada yang aneh dengan saya? Paman mengerjap kaku. Sesaat dia hanya diam menatapku lalu. Doni, kamu tidak apa-apa? Iya paman, saya baik-baik saja kok. Memangnya ada apa paman? Tak ada apa-apa. Mungkin semalam paman bermimpi buruk tentang kamu. Oh iya, beberapa hari yang lalu paman menitipkan sarung untukmu pada aku. Apakah sudah kamu terima? Oh sudah paman, terima kasih ya. Kamu gunakan untuk apa sarung itu? Saya pakai untuk sholat paman. Oh ya, semalam itu paman, Rio demam. Sarung itu saya pakaiin untuk menyelimuti Rio. Apa? Paman kaget sampai terlonjak mundur. Iya paman, bahkan sampai sekarang Rio tertidur nyenyak setelah saya selimutin sarung itu. Tak menjawab apapun, paman langsung berlari menuju kamarku. Bahkan pintu yang tertutup pun didobraknya. Aku yang bingung ikut berlari di belakang paman. Ada apa dengan paman? Begitu pintu terbuka, maka tampaklah Rio yang masih meringkuk di dalam sarungku. Dengan cepat paman menarik sarung itu dan melemparkannya ke sembarang arah. Dia mengguncang tubuh Rio. Kaku. Iya, tubuh Rio kaku tak bergerak. Rio! Paman histeris sambil memangku tubuh Rio. Lalu paman menatapku penuh amarah, namun tak terucap sepatah kata pun. Aku tertegun menatap, tak percaya. Apakah Rio meninggal? Apakah hanya demam dia bisa meninggal?
Apakah kejadian semalam nyata adanya? Pikiranku kalut, banyak kejadian aneh dan banyak pertanyaan di dalam otakku. Paman membopong tubuh Rio dan keluar dari kamar. Aku tak tahu harus bagaimana. Ku ikuti langkah paman yang menuju ruangan Rizka. Bibi Nilam yang mendapati Rio sudah kaku, menangis histeris. Iya, aku tahu perasaan seorang ibu. Apalagi Rio harapan mereka satu-satunya setelah Risa sakit. Paman membaringkan tubuh Rio pada kasur yang sudah aku siapkan. Sewaktu paman membawa Rio ke ruangan Rizka, paman menyuruhku membantunya menyiapkan kasur yang memang sudah ada di dalam ruangan. Ketika paman membaringkan tubuh Rio, aku melirik pada Rizka yang terbaring di atas dipan. Aku kaget karena Rizka tengah menatapku. Tatapan sendu seakan meminta bantuan. Ketika aku akan mendekat, dia menggeleng lemah sambil sudut matanya melirik ke arah paman yang sedang duduk di samping tubuh Rio. "Doni, keluarlah dan mulai buka toko. Sudah siang. Biarkan Rio di sini. Dia sakit. Paman akan panggilkan dokter." "Baik, paman." Sebelumku membalikan badan, sempat kulirik Rizka lagi, dan dia seperti sedang memberi kode dengan gerakan bola matanya. Tapi aku tak paham. Dia selalu menggerakkan bola matanya ke arah paman. Sampai di toko, tampak Agung tengah beberes. Begitu dia melihatku, dia kaget, bahkan sampai terjatuh. Dia menatapku seperti ketakutan. Sengaja aku berjalan perlahan mendekati dia yang terduduk di lantai. Dia berisut mundur, masih tetap menatapku. Tak tahan dengan tingkah dia, aku tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia bangun dengan wajah kesal. Lalu dia memukul tangan dan pipiku seperti yang dilakukan paman tadi pagi. "Aku masih hidup, Gung. Belum mati jadi hantu," ucapku ngeledekin dia. Setelah Agung tenang, akhirnya aku menceritakan keadaan Rio. Tapi aku tak menceritakan kejadian semalam saat Rio dibawa pengawal kerajaan yang aku pikir hanya mimpi belaka. Agung terlihat kaget, juga raut wajah yang sulit diartikan. Aku pun menelpon ibu dan menceritakan semua kejadian semalam dan juga keadaan Rio saat ini. Di saat aku menelpon ibu, sengaja aku menjauh dari Agung. Ibu sangat kaget mendengar semua ceritaku. Seperti biasa, ibu selalu mengingatkanku untuk selalu berdoa dan membaca Al-Quran sebelum aku tidur. Siang telah berganti malam. Hari ini toko sangat ramai. Jadi pukul 8 kami baru tutup. Sedari siang aku tak ke rumah paman karena sangat sibuk. Padahal aku kepingin tahu perkembangan Rio. Setelah Agung pergi ke kosannya, aku mengunci toko dan siap untuk pulang. Namun begitu aku akan melangkah, aku melihat sosok perempuan sedang berdiri di bawah pohon menatapku. Aku diam memperhatikannya. Dia melangkah pelan menuju samping rumah paman. Perlahan aku mengikutinya. Namun aku merasa tak asing dengan perempuan itu. Sambil melangkah aku perhatikan. Ya, dia mirip Rizka. Tak salah lagi, dia Rizka. Akhirnya aku percepat langkah agar bisa menyusul dia. Tapi entah kenapa semakin ku percepat langkah ini, namun sosok Rizka tak juga dapat ku susul. Sesekali dia menoleh ke belakang, seperti meyakinkan kalau aku masih mengikutinya. Akhirnya dia berhenti di samping gudang. Dia menatap gudang. Aku yang bingung dengan semua ini. Apakah Rizka sudah sembuh? Bagaimana caranya dia bisa lepas dari pasungan? Ketika aku sedang sibuk dengan pertanyaan dalam otakku, aku tak menyadari sosok Rizka sudah ada di samping gudang. Aku mulai celingukan mencarinya. Semakin aku mendekati gudang, namun sosok Rizka benar-benar hilang. Ketika dalam kebingungan, aku mencium bau yang sangat menyengat. Aku tahu bau apa ini, karena waktu di desa, aku sering mencium bau ini di saat malam-malam tertentu dan di saat pesta panen. Ya, ini bau kemenyan yang dibakar. Bau ini berasal dari dalam gudang. Aku semakin memepet tembok gudang karena penasaran ada ritual apa di dalamnya. Samar dan pelan aku mendengar ada suara seperti sedang memohon. "Ampun Tuan Kanjeng Ratu, semalam salah sasaran. Tolong kembalikan anak saya. Saya siap mencari gantinya malam ini juga." Baik Kanjeng Ratu, saya pastikan pengganti sudah ada, tinggal dijemput aja yang memakai sarung dari Kanjeng Ratu. Maafkan saya atas kecerobohan saya." Itu seperti suara paman. Dia bicara dengan siapa? Siapa yang disebut Kanjeng Ratu?
berusaha mencari celah ke dalam agar aku bisa melihat. Namun, gudang ini terlalu rapat, tak ada sedikit pun celah. Hening, tak ada lagi percakapan di dalam. Walau aku hanya dapat mendengar suara paman, tak dapat mendengar suara lain lagi. Klutak, pintu gudang dibuka. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik tumpukan karung pasir. Kulihat paman keluar dengan memegang sebuah kain, tepatnya kain sarung yang bercorak seperti kain songket. Sangat indah. Paman berbelok menuju pintu belakang. Setelah paman menghilang dari belokan, aku secepatnya berlari menuju pintu depan. Begitu kubuka pintu, aku kaget. Paman sudah berada di dalam. Kenapa sangat cepat sekali? Aku panik. Aku takut paman mengetahui pengintaianku tadi. Kamu baru pulang, Don. Tegurnya dengan tatapan menyelidik. Iya, paman. Hari ini, alhamdulillahirobbil alamin, toko ramai. Jawabku sambil kupasang senyum sumringah, menutupi gugupku. Ya sudah, istirahat sana. Pastinya kamu lelah kan? Oh ya, sudah makan belum? Hari ini bibi masak banyak. Alhamdulillah sudah, paman. Tadi di sebelah. Sekarang saya hanya mau membersihkan diri ke kamar mandi. Habis itu mau langsung istirahat. Setelah itu, paman meninggalkanku dan aku menuju kamar mandi. Begitu melewati kamar Rizka, aku mendengar suara seperti percakapan Rizka dengan seseorang. Dia akan membebaskanku. Dia akan mengakhiri semuanya. Dialah malaikatku. Kalian akan berakhir semuanya. Kalian akan kembali ke neraka. Tidak, kalian semua akan binasa. Brek brek gebruk. Lalu sepi. Aku sedikit tertegun mengamati dan mempertajam pendengaran. Rizka bicara dengan siapa? Hanya suara Rizka yang terdengar, sedangkan lawan bicaranya aku tak mendengar. Lalu tadi suara apa? Sangat keras seperti suara jatuh dari langit. Aku pun melanjutkan menuju kamar mandi. Suasana sangat mencekam, beda dari biasanya. Angin berhembus menerobos melalui celah ventilasi. Terasa sangat dingin. Padahal tidak mendung. Ketika akan membuka pintu kamar mandi, aku mendengar suara berisik di dalam kamar mandi. Seperti ada seseorang yang sedang mandi, tapi bukan menggunakan gayung atau shower. Melainkan seseorang itu seperti masuk ke dalam bak mandi. Suaranya seperti kibasan ekor yang sangat besar. Dan air bermuncratan ke arah pintu yang terbuat dari bahan aluminium fiber. Siapa yang mandi seperti berenang di bak? Cukup lama aku menunggu. Rasa kebelet udah gak tertahan lagi. Akhirnya aku buka pintu belakang dengan maksud ingin buang pipis di bawah pohon atau di samping gudang. Pintu belakang terbuka. Hembusan angin menerpa sangat kencang. Aku tangkupkan kedua tangan di dada agar mengurangi rasa dingin. Lalu aku mencari tempat aman untuk buang beban. Setelah berdiri di bawah pohon mengkudu dan siap membuka celana, tiba-tiba suara gesekan yang teramat berat, seperti sesuatu yang diseret di tanah. Ku alihkan pandangan ke arah suara itu dan tanpa peduli lagi dengan rasa yang sudah hampir di ujung, pintu langsung ku buka. Ambil langkah 1000. Seekor buaya yang sangat besar sedang menatapku. Entah dari mana buaya itu datangnya. Sedangkan daerah rumah paman jauh dari sungai. Atau bisa jadi itu buaya darat. Jika itu buaya darat, kenapa dia mendekatiku? Sedangkan aku seorang lelaki normal. Amit-amit aku sama buaya darat. Kenapa semuanya berada di luar logika? Setelah berada di dalam rumah, aku dekati kamar mandi. Sudah tak ada suara lagi. Akhirnya aku dorong pintu kamar mandi dengan cepat. Aku selesaikan hajat yang tertunda. Lega. Hampir saja aku ngompol. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada suatu benda pipih keemasan yang tergeletak di lantai kamar mandi. Setelah aku amati, ternyata seperti sebuah sisik yang sangat besar, sebesar telapak tangan anak kecil. Aneh, sisik apa sebesar ini? Dan warnanya pun seperti emas berkilau. Apakah sisik Putri Duyung? Bisa jadi tadi yang mandi itu Putri Duyung. Aku berpikir sejenak. Akan kumanfaatkan sisik ini. Pasti dia akan kehilangan dan akan mencarinya. Lalu aku akan meminta tebusan
jika dia menginginkan sisik ini. Tapi tebusannya apa ya? Aha, timbal baliknya dia harus jadi kekasihku. Pikiranku terlalu jauh. Dasar jiwa jombloku meronta. Aku tersenyum sendiri membayangkan punya kekasih seekor ikan duyung. Biarlah ku bawa saja. Besok akan ku amati sisik apa ini, kata Doni. Lalu sisik emas itu kumasukkan ke saku celana. Setelah sholat isya, langsung kurebahkan tubuh. Terasa hari ini sangat lelah. Oh ya, aku belum sempat menanyakan keadaan Rio pada paman. Gimana keadaan dia? Semoga baik-baik saja. Setelah membaca doa, kantuk mulai datang. Perlahan ku pejamkan mata. Belum mata ini terpejam sempurna, pintu kamar terbuka hampir tak menimbulkan suara, membuat aku memicingkan mata sebelah. Tampak seseorang masuk dengan mengedap, tak jelas siapa itu, karena lampu yang memang kumatikan. Perlahan dia mengedap menghampiri dipan di mana aku tidur. Aku waspada, kemungkinan dia akan berbuat jahat. Mungkin saja tiba-tiba akan menghujamkan senjata atau apapun itu. Tapi semakin aku perhatikan dari postur tubuhnya, dia seperti paman. Mau apa dia mengedap bagai maling? Lalu kulihat dia membentangkan sebuah kain. Iya, kain yang tadi aku lihat. Kain seperti songket. Sekarang aku tahu maksudnya. Biarlah aku berpura-pura tidur saja dulu. Lalu paman mendekati tubuhku yang sedang meringkuk. Dia tak mengetahui kalau aku sedari tadi memperhatikan gerak-geriknya. Karena gelap dia tak menyadarinya. Paman menyelimuti tubuhku dengan sangat pelan menggunakan kain songket itu. Aku diam tak ada pergerakan. Setelah itu dia pergi keluar dari kamarku dengan menutup pintu. Setelah merasa aman dan yakin paman tak akan kembali, lalu ku keluarkan ponsel dan ku telepon ibu. Setelah terhubung, lalu aku hanya menulis lewat SMS agar tak menimbulkan suara. Pastinya ibu kaget. Ibu memberitahuku agar aku harus selalu terjaga, jangan sampai tertidur, selalu berdoa dan berzikir. Dan aku pun mengabari Pak D yang beberapa hari lalu memberiku nomor teleponnya. Pak D kemudian memberitahuku jika terjadi sesuatu seperti kejadian yang Rio alami, agar aku menurut kemana mereka membawaku. Kamu ikuti saja mereka, agar kamu tahu apa maunya mereka. Saya akan membantumu, percayalah. Itu balasan dari Pak D. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Hujan mulai turun diiringi angin yang berputar-putar, seakan hanya mengelilingi rumah ini. Pohon dan dedaunan yang terbawa angin menimbulkan suara yang menambah suasana semakin mencekam. Suara anjing dari kejauhan membuat bulu kuduk meremang. Dari menggonggong pelan, kencang, pelan lagi, hingga melolong. Aku semakin memepetkan tubuh ini ke tembok kamar yang terasa sangat dingin. Hati dipenuhi kecemasan dan rasa takut. Suara detak jam dinding bagaikan suara langkah para pengawal kerajaan. Tak, tak, tak. Tiba-tiba tepat pukul 00, jam dinding berbunyi sangat kencang bagaikan suara gong, mengejutkanku yang sedari tadi ketakutan. Deng, deng. Berbunyi 12 kali, menandakan tepat tengah malam. Begitu suara jam berhenti, tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda, disertai derit roda yang melindas jalan bebatuan. Jiwa bagai melayang, entah kemana rasa takut cemas menjadi satu, hingga membuat tubuhku bergetar hebat. Ingin rasanya kulempar kain songket yang menutupi tubuh ini dan lari kabur meninggalkan kamar. Tapi tiba-tiba di hadapanku hadir sosok perempuan yang mirip dengan Rizka. Dia menatapku dengan sorot mata yang tajam. Tolong aku, bebaskan aku, bebaskan kami semua. Aku tertegun tak percaya dengan apa yang kudengar. Bagaimana aku bisa menolongmu, Rizka? Aku sendiri berada dalam bahaya, dalam jemputan mereka. Ikuti kemana mereka pergi. Maksudmu? Tiba-tiba sosok Rizka menghilang seiring dengan terbukanya atap rumah. Hembusan angin masuk dengan kencang, menjadikan kamar semakin dingin. Derap langkah pengawal kerajaan terdengar menggema. Tubuh semakin menggigil, keringat berjatuhan dari pelipis. Hawa panas dingin menjalar di seluruh tubuh. Terasa kaku tak dapat digerakkan, bahkan lidah pun sulit untuk berucap. Berdiri di hadapanku dua sosok pengawal tegap berseragam kerajaan, berwajah menyeramkan. Mereka menatapku dengan sorot menyala bagaikan bara api.
Apa yang kualami sekarang berbeda dengan kemarin di saat melihat Rio diajak mereka. Sekarang mereka di hadapanku, dengan tatapannya membuat diri ini seperti mati. Aku ditarik dengan hentakan. Kaget terasa ada yang sakit di bagian dada. Aku merasa seperti keluar dari suatu ruangan. Tubuh terasa ringan dan melayang. Hanya bisa diam dan menurut. Serasa melayang naik ke atas, dan di hadapanku telah berdiri sebuah kereta kencana yang sangat berkilau. Di atas tiang kereta ada sebuah patung kepala buaya. Di depan kereta berdiri 2 ekor kuda yang sangat gagah, dengan kepala-kepala mereka tegak menghadap ke depan. Di belakang kuda-kuda gagah itu duduk seorang kusir dengan perawakan tak kalah kekar, dengan kedua pengawal yang mengapitku. Lalu di belakang kusir duduk dengan anggun seorang wanita yang sangat cantik, menggunakan pakaian keemasan yang sangat berkilau, dan di kepalanya ada sebuah mahkota sangat indah. Kedua pengawal yang mengapitku membungkuk memberi hormat dengan suara yang sangat menggema. Mereka berkata, "Tuanku Kanjeng Ratu, kami telah menjemputnya." Wanita itu hanya mengangguk kecil, lalu aku diapit di dudukan belakang. Kereta mulai bergerak perlahan. Suara gemerincing kereta kencana yang membawaku mulai menjauh, bagaikan terbang menembus gelapnya malam. Tiba-tiba, kedua kuda penarik kereta kencana meringkik memekik, membuat telinga sakit. Dari roda-roda yang dipaksa berhenti berdecit, aku yang serasa melayang mulai tersadar dengan apa yang terjadi. Kulihat sekitar, ternyata kereta kencana yang membawaku berada di sebuah jalanan yang kiri kanannya air. Sepertinya kereta kencana membelah laut. Di hadapan kereta ada seekor sapi besar yang menghadang perjalanan kereta, membuat kereta berhenti mendadak. Dalam keterkejutanku, aku menatap sapi yang menghadang. Nampak di atas sapi itu duduk 2 orang yang sangat aku kenal. Mereka adalah kakek dan ayahku. Mereka turun dari atas sapi dan menghampiri kereta kencana. "Wahai siluman terkutuk, lepaskan anak cucu kami. Kalian tak berhak menjemputnya. Kamilah yang berkewajiban menjemputnya dengan sapi ini. Karena sapi inilah kurbannya saat Idul Adha." Kedua prajurit yang mengapitku berdiri dan berkata, "Tidak bisa. Anak ini sudah menjadi milik Kanjeng Ratu. Dia sudah ditumbalkan oleh seseorang yang serakah akan duniawi. Sudah perjanjian antara dia dan Kanjeng Ratu." Tak berkata apapun lagi, lalu sekali hentak, kereta kencana melesat meninggalkan sapi dan juga kakek serta ayah. Aku tak dapat berucap, mulut serasa terkunci. Kereta kencana membawaku ke sebuah istana yang sangat megah. Di pintu gerbang berdiri 2 tugu dengan simbol kepala buaya yang bermata api. Di depan gerbang berdiri beberapa prajurit gagah dengan bermahkota kepala buaya. Begitu kereta kencana sudah di depan gerbang, semua prajurit membungkuk, lalu membukakan gerbang. Tampaklah sebuah istana emas yang sangat berkilau, menyilaukan kedua mata ini. Aku memasuki istana, masih diapit 2 pengawal. Di sepanjang jalan yang aku lalui nampak ratusan manusia yang disiksa. Ada yang dijadikan tiang-tiang istana, ada yang dijadikan kursi dan meja, dicambuk, dipecuti, dijadikan budak-budak istana yang teraniaya. Bahkan permadani sepanjang jalan yang aku lalui berasal dari tubuh-tubuh manusia. Setiap jejakan kaki terdengar rintihan dan lolongan yang menyayat hati. Jeritan-jeritan kesakitan di setiap kaki melangkah. Aku dibawa ke sebuah ruangan gelap, didorong dengan keras hingga aku terjerembab dan menabrak seseorang. "Doni, kamu kesini juga?" Seperti suara Rio. Apakah kamu Rio?" "Iya, aku Rio. Bagaimana kamu bisa berada di sini?" "Ada seseorang yang menyuruhku ikut dengan mereka." "Seseorang? Siapa dia?" "Rizka yang menyuruhku." "Iya, aku yang menyuruhnya, Mas." Tiba-tiba suara Rizka. "Karena Donilah yang akan membebaskan kita dari jeratan siluman buaya." Lanjut Rizka. "Rizka, bukankah kamu sedang sakit?" ucap Rio. "Memang ragaku terbaring tak berdaya dalam pasungan itu, tapi jiwaku berada di sini. Semua hanya siasat kelicikan ayah mengelabui kalian semua. Padahal aku dijadikannya jaminan oleh ayah untuk siluman buaya." "Maksudmu apa, Rizka?" Aku membuka suara. "Jadi begini,
Ayah dulu hampir depresi karena himpitan ekonomi. Lalu dia diajak seseorang temannya untuk memuja setan dengan cara pesugihan. Maka diajaklah ke sebuah tempat di Gunung X. Di situ ayah bertemu dengan juru kunci dan menceritakan maksud tujuannya. Lalu ayah diberi pilihan, memuja apa yang ayah mau ambil. Ada tuyul, babi, ngepet, genderuwo, pocong, buto ijo, kolor ijo, kuntilanak, ular, buaya, dan masih banyak lainnya. Karena ayah seseorang penakut jika melihat hal-hal menyeramkan, akhirnya dia memilih memuja siluman buaya putih. Setelah ayah dipertemukan dengan penguasa siluman buaya putih, yaitu ibundanya Kanjeng Ratu, maka terjalinlah suatu perjanjian dengan siluman itu, yaitu perjanjian meminta korban salah seorang keluarga antara anak dan istrinya. Tapi ayah sangat berat dan menolak jika harus mengorbankan salah satunya dengan alasan dia menginginkan kaya untuk membahagiakan anak istri. Lalu apalah artinya jika kaya tapi salah satu dari mereka harus jadi korban? Semula ayah akan membatalkan niatnya, tapi penguasa siluman buaya putih itu memberi tawaran, meminta 7 korban orang lain dengan jaminan salah satu keluarganya. Maka ayah menjadikan aku sebagai jaminannya. Jika ayah berhasil mendapatkan tumbal sebanyak 7 orang, maka aku akan dilepaskan dari sini. Namun jika ayah gagal mendapatkannya, maka akulah yang akan dijadikan tumbal yang kekal, dan kekayaan ayah akan kekal 7 turunan. Lalu kenapa kamu memintaku untuk ikut ke sini? Padahal semalam bisa saja aku kabur, dan sarung itu pasti saja aku sarungkan pada kambing atau kerbau. Ucapku emosi, karena aku berpikir Rizka akan menjebakku agar dia bisa bebas. Oh ya Rio, maafkan aku yang sudah menyelimutimu dengan sarung itu hingga kamu berada di sini. Sungguh aku tidak tahu saat itu. Aku tahu setelah Rizka menuntunku ke gudang tempat paman bermeditasi. Setiap orang yang berselimutkan sarung itu akan dijemput ke sini. Maafkan aku Doni. Aku terpaksa melibatkan kamu, karena hanya kamulah yang bisa menolong kami semua, terutama korban-korban pesugihan ayah. Karena kelahiran kamu adalah Jumat Kliwon, di mana para dedemit dan siluman akan kena apesnya jika menjadikan tumbal si kelahiran hari Jumat Kliwon. Gimana kamu tahu kalau aku kelahiran Jumat Kliwon? Dulu saat kita kecil ibumu pernah bilang pada ayah. Mungkin ayah lupa. Jika ayah masih ingat, ayah tak mungkin menumbalkanmu, karena ayah sendiri yang akan kena imbasnya yang sangat fatal dari para siluman. Lalu kenapa kamu tidak biarkan saja paman mencapai tumbal 7 orang? Kamu akan bebas, dan kalian akan kaya raya selama 7 turunan. Bodoh kamu Doni. Aku tak mau keturunan-keturunanku menjadi imbasnya di masa yang akan datang. Memang kami akan bergelimang harta, tapi jika kami mati, kami tidak menuju ke pencipta kami, tapi kami akan ke sini dan menjadi budak siluman buaya putih. Aku tak mau Doni, keturunanku menjadi budak siluman dan kekal di neraka. Lalu apa tindakan Bibi Nilam atas perbuatannya paman? Ibuku tak pernah mengetahui perbuatan ayah. Ibu sosok wanita yang penurut pada suami. Beliau tak pernah banyak bertanya. Begitu pula dengan Mas Rio yang tak pernah mau peduli dengan urusan orang tuanya. Lalu kenapa kamu tak pernah menunjukkan di depan paman kalau selama ini kamu tidak tertidur panjang? Sengaja aku berpura-pura tertidur panjang karena aku muak dengan ayah. Aku tahu ayah tak mau kehilanganku, maka dia mengundang dokter spesialis untukku agar aku tetap bertahan hidup dengan infus. Dokter Fajar, dia yang selama ini membantuku agar tetap bertahan. Diam-diam dia mencari bantuan dan ternyata bapaknya Dokter Fajar seorang yang mengerti dalam hal gaib. Dia yang akan membantu kita nanti. Dia juga yang memberikan saran agar mencari yang kelahiran Jumat Kliwon. Dapatkah Doni dengan kelahirannya yang berweton Jumat Kliwon akan bisa menghancurkan pesugihan pamannya? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Choi Nai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin.